Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Eka Zaini Nur Aziza. Kali ini saya akan menganalisis dan mensintesis 10 jurnal penelitian untuk memenuhi tugas mata kuliah metodologi penelitian. Jurnal yang pertama dengan judul Analisis Minat Belajar dan Kemampuan Awal Keterampilan Berpikir Kritis Siswa pada Materi Minyak Bumi. Penulis Eka Haryati, Yayu Andayani, dan Syarifah Wahida Al-Idrus. Yang pertama, identitas jurnal. Yang kedua, rumusan masalah dalam jurnal ini adalah bagaimana minat belajar dan kemampuan awal keterampilan berpikir kritis siswa pada materi minyak bumi Diman 1 Mataram tahun ajaran 2018-2019. Yang ketiga, metode penelitian ini merupakan jenis penelitian non-eksperimen dengan metode deskriptif. Dari pengumpulan data menggunakan soal esai yang berjumlah 5 soal pada materi minyak bumi dan menggunakan kuesioner yang terlebih dahulu dibuat instrumen yang telah diuji validitas serta reabilitasnya. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif. Yang keempat, hasil penelitian. Hasil yang diperoleh dari penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa minat belajar sebagian besar siswa berada pada kategori sedang dan kemampuan awal keterampilan berpikir kritis sebagian besar siswa berada pada kategori sangat rendah. Jurnal yang kedua, pengembangan multimedia interaktif berbasis kontekstual untuk meningkatkan penguasaan konsep dan keterampilan berpikir kritis siswa kelas 11 pada materi pokok sistem koloid. Penulis Mardika Surachman, Muntari, dan lalu Rudiat Telis Savales. Yang pertama, identitas jurnal. Yang kedua, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimana cara mengembangkan produk pembelajaran interaktif berbasis kontekstual yang layak digunakan dalam proses pembelajaran di sekolah. Yang kedua, apakah terdapat perbedaan penguasaan konsep dan keterampilan berpikir kritis siswa antara kelas yang menggunakan multimedia interaktif berbasis kontekstual dengan kelas yang tidak menggunakan multimedia interaktif berbasis kontekstual pada materi pokok sistem koloid. Yang ketiga, metode dalam penelitian ini. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian dan pengembangan dengan model pengembangan Bird and Gall yang dibatasi hingga 7 langkah. Instrumen pengumpulan data yang digunakan antara lain lembar validasi multimedia dan perangkat, pembelajaran, angket respon peserta didik, dan tes hasil belajar. Yang keempat, hasil penelitian. Pengembangan produk pembelajaran dapat dilakukan dengan cara melakukan analisis materi terlebih dahulu pada setiap submateri sebagai dasar mengembangkan produk awal multimedia interaktif berbasis kontekstual. Selanjutnya, dinilai dan diuji kelayakan serta efektivitasnya lewat validasi ahli, uji coba terbatas, dan uji coba lapangan sehingga diperoleh berbagai saran dan masukan yang digunakan sebagai dasar perbaikan multimedia interaktif berbasis kontekstual. Terdapat perbedaan penguasaan konsep dan keterampilan berpikir kritis siswa yang menggunakan multimedia interaktif berbasis kontekstual lebih baik daripada penguasaan konsep dan keterampilan berpikir kritis siswa yang tidak menggunakan multimedia interaktif berbasis kontekstual pada materi pokok sistem koloid. Jurnal yang ketiga, peningkatan penguasaan konsep dan keterampilan berpikir kritis siswa melalui implementasi model pembelajaran inquiry pada materi pokok larutan penyangga. Penulis Eka Novi Prasetyowati dan Suyatno. Identitas jurnal. Yang kedua, rumusan masalah dalam penelitian ini. 1. Apakah penerapan model pembelajaran inquiry pada materi pokok larutan penyangga mampu meningkatkan penguasaan konsep dan keterampilan berpikir kritis siswa? Yang kedua, apakah terdapat hubungan positif yang signifikan antara keterampilan berpikir kritis dengan penguasaan konsep siswa pada pembelajaran dengan model inquiry pada materi pokok larutan penyangga? Yang ketiga, metode penelitian ini merupakan penelitian gabungan antara penelitian pra-eksperimen dengan rancangan one group research poster design dan penelitian konvensional. Instrumen pengumpulan data yang digunakan terdiri dari lembar validasi perangkat pembelajaran, lembar pengamatan siswa, angket respon siswa, tes penguasaan konsep, dan tes keterampilan berpikir siswa. Analisis data secara deskriptif. Yang keempat, hasil penelitian. Berdasarkan analisis data, didapatkan kesimpulan bahwa pembelajaran kimia menggunakan model pembelajaran inquiry pada materi pokok larutan penyangga dapat meningkatkan penguasaan konsep dan keterampilan berpikir kritis siswa. Ada hubungan positif yang signifikan antara keterampilan berpikir kritis dengan penguasaan konsep siswa dalam pembelajaran yang menerapkan model pembelajaran inquiry. Selanjutnya, jurnal yang keempat, keterampilan berpikir kritis siswa pada materi laju reaksi di kelas 11 MIA SMA Negeri 1 Manyar. Penulis Pradita Ramadhani dan Dian Navita. Yang pertama, identitas jurnal.
Yang kedua, rumusan masalah dalam penilaian ini, apakah terdapat keefektifan model pembelajaran Guided Inquiry dalam meningkatkan keterampilan berpikir kritis yang didukung dengan aktivitas siswa pada materi laju reaksi. Yang ketiga, metode. Penelitian ini merupakan penelitian semua eksperimen tidak sebenarnya dengan metode kuantitatif. Penelitian menggunakan one group test post-test. Teknik pengumpulan data meliputi tes kemampuan berpikir kritis berupa soal esai. Teknik analisis data secara deskriptif berdasarkan rata-rata hasil pengamatan dari 3 pengamat. Yang keempat, hasil penelitian. Keterampilan yang dilatihkan kepada siswa diukur dengan menggunakan lembar tes keterampilan berpikir kritis pada materi pokok laju reaksi memperoleh nilai tuntas. Dapat disebutkan bahwa aktivitas siswa dikatakan terlaksana dengan baik dan mendukung keefektifan model pembelajaran Guided Inquiry dengan pendekatan NEST dalam meningkatkan keterampilan berpikir kritis. Jurnal yang kelima, peningkatan keterampilan berpikir kritis siswa dengan menggunakan model inquiry terbimbing bervisi SETS. Penulis Natia Afrianis, Ahmad Binaja, dan Endang Susilaningsih. Yang pertama, identitas jurnal. Yang kedua, rumusan masalah. Apakah terdapat peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa kelas 11 IPA menggunakan model pembelajaran inquiry terbimbing bervisi SETS? Yang ketiga, metode. Penelitian ini merupakan penelitian Research and Development atau R&D. Instrumen pengumpul data menggunakan tes kemampuan berpikir kritis berupa soal esai. Data kualitatif diperoleh melalui lembar observasi efektif dan psikomotorik peserta didik. Teknik analisis data berupa analisis deskriptif kualitatif. Yang keempat, hasil penelitian. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, implementasi pembelajaran dengan model inquiry terbimbing bervisi SETS dapat meningkatkan keterampilan berpikir kritis peserta didik. Dengan hasil analisis endgame berkriteria tinggi serta nilai rata-rata pre-test dan post-test keterampilan berpikir kritis peserta didik mengalami peningkatan. Pada aspek efektif dan psikomotorik, peserta didik juga mengalami peningkatan keterampilan berpikir kritis. Jurnal yang keenam, efektivitas model pembelajaran Discovery Learning untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa pada materi sistem koloid. Penulis Yatina Hidayat, Jofrisal, dan Seprianto. Yang pertama, identitas jurnal. Yang kedua, rumusan masalah. 1. Apakah model pembelajaran Discovery Learning efektif dalam meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa? Yang kedua, bagaimana keterlaksaan model pembelajaran Discovery Learning oleh guru dan siswa? Yang ketiga, metode. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode kuasi eksperimen. Desain penelitian menggunakan pretest post-test control group design. Teknik pengumpulan data berupa tes, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data ialah deskriptif kuantitatif. Yang keempat, hasil penelitian. Pembelajaran menggunakan model Discovery Learning lebih efektif dibandingkan dengan pembelajaran yang tidak menggunakan model Discovery Learning dalam meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa pada materi sistem koloid. Hal ini ditunjukkan melalui hasil perolehan nilai endgame, uji perbedaan rata-rata, dan uji ukuran pengaruh. Keterlaksanaan model pembelajaran Discovery Learning oleh guru dan siswa tergolong ke dalam kriteria baik dan sangat baik. Yang ketujuh, pengembangan LKPD Inquiry berpendekatan NET untuk melatihkan keterampilan berpikir kritis pada materi laju reaksi. Penulis Noira Wadania dan Berta Yonanta. Yang pertama, identitas jurnal. Yang kedua, rumusan masalah. Apakah pengembangan LKPD yang memadukan antara model pembelajaran inquiry terbimbing dengan pendekatan NET layak digunakan untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis peserta didik? Yang ketiga, metode. Jenis penelitian ini merupakan tingkat pengembangan dalam bidang pendidikan, yaitu pengembangan LKPD. Metode pengembangan terdiri dari 4D, tetapi hanya sampai pada tahap ketiga. Teknik pengumpulan data berupa kelayakan LKPD ditentukan oleh data validitas isi dan validitas konstruk. Instrumen yang digunakan meliputi lembar telaah, lembar validasi, angkat respon peserta didik. Yang keempat, hasil penelitian. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, pengembangan LKPD Inquiry terbimbing dengan pendekatan NET untuk melatihkan keterampilan berpikir kritis peserta didik layak untuk digunakan sebagai bahan ajar ditinjau dari hasil validitas isi, kebahasaan, penyajian, dan kegrafisan yang mendapatkan hasil sangat valid. Kepraktisan LKPD yang menunjukkan hasil respon yang positif yang didukung dengan aktivitas relevan yang dilakukan peserta didik lebih tinggi daripada aktivitas yang tidak relevan. Sedangkan keefektifan LKPD telah memenuhi kriteria keefektifan yang ditunjukkan dengan persentase ketuntasan hasil belajar pengetahuan peserta didik sebesar 100% dan hasil endgame skor keterampilan berpikir kritis yang diperoleh dalam kategori tinggi. Selanjutnya, jurnal yang ke-8.
Hubungan literasi sains dengan keterampilan berpikir kritis siswa pada materi ikatan kimia. Penulis Giada Dalielma, Zona Octaria, dan Fitri Rafelita. Yang pertama, identitas jurnal. Yang kedua, rumusan masalah. 1. Apakah ada hubungan yang signifikan antara literasi sains dengan keterampilan berpikir kritis siswa pada materi ikatan kimia di SMK Telkom Pekanbaru? Yang kedua, bagaimana pengaruh perbedaan literasi sains dan keterampilan berpikir kritis siswa pada materi ikatan kimia di SMK Telkom Pekanbaru? Yang ketiga, metode. Jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan uji hipotesis menggunakan korelasi produk momen namun hanya sampai pada tahap awal. Instrumen penelitian menggunakan soal yang sudah divalidasi oleh dosen kimia. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi lapangan dan studi pustaka. Teknik analisis data yang digunakan adalah korelasi produk momen dengan program SPSS 21.0. Yang keempat, hasil penelitian. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan R hitung sebesar 0,910 dengan nilai probabilitas 0,000. Oleh karena P kurang dari 0,05, maka HO ditolak dan HA diterima, yang artinya ada hubungan yang signifikan antara literasi sains dan keterampilan berpikir kritis siswa pada materi ikatan kimia. Hasil literasi sains siswa pada materi ikatan kimia berada pada kategori sangat baik dengan nilai rata-rata 84%, keterampilan berpikir kritis siswa pada kategori sangat baik dengan persentase 81%. Jurnal yang ke-9, model pembelajaran RIMAP NHT untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis peserta didik pada materi kesetimbangan kimia. Penulis Pratnya Parameswari dan Utia Aziza. Yang pertama, identitas jurnal. Yang kedua, rumusan masalah dalam penelitian ini. Apakah model pembelajaran di MAP NHT efektif dalam meningkatkan keterampilan berpikir kritis peserta didik? Yang ketiga, metode. Jenis penelitian ini adalah pre-eksperimen dengan subjek penelitian peserta didik 11 IPA 2 MAN 2 Gersik. Rancangan penelitian menggunakan One Group Research Poster Design. Teknik pengumpulan data menggunakan metode pengamatan dan tes. Analisis data dilakukan secara deskriptif kuantitatif. Yang keempat, hasil penelitian. Model pembelajaran di MAP NHT efektif digunakan meningkatkan keterampilan berpikir kritis peserta didik dibuktikan dengan rata-rata persentase keterlaksanaan fase 1 sebesar 98,44%, fase 2 sebesar 100%, fase 3 sebesar 100%, fase 4 memuat langkah questioning, head together, and answers sebesar 96,02%, fase 5 sebesar 100%, dan fase 6 sebesar 99,11%. Peserta didik juga terlibat aktif dalam kegiatan belajar mengajar dengan model pembelajaran di MAP NHT di mana persentase aktivitas yang relevan sebesar 98,89%. Yang terakhir, jurnal ke-10, efektivitas lembar kerja peserta didik LKPD berbasis kontekstual teaching and learning untuk melatihkan keterampilan berpikir kritis pada materi larutan elektrolit dan non-elektrolit. Penulis Nurina Kulutaayun dan Rusli Hidayah. Yang pertama, identitas jurnal. Yang kedua, rumusan masalah. Apakah pengembangan LKPD berbasis CTL efektif digunakan untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan pengetahuan peserta didik dalam pembelajaran larutan elektrolit dan non-elektrolit? Yang ketiga, metode. Metode penelitian yang digunakan yakni metode 4P. Pendefinisian, perancangan, pengembangan, dan penyebaran. Namun pada penelitian ini hanya sampai pada tahap pengembangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni metode tes, pretest, dan post-test. Analisis data menggunakan analisis kuantitatif. Yang keempat, hasil penelitian. Berdasarkan hasil tes keterampilan berpikir kritis dan tes pengetahuan dapat disimpulkan bahwa pengembangan LKPD ini efektif digunakan dalam pembelajaran larutan elektrolit dan non-elektrolit. Ditinjau berdasarkan pada hasil pretest dan post-test, keterampilan berpikir kritis peserta didik mengalami peningkatan engine sebesar 83,33% dengan kriteria tinggi dan 16,67% peserta didik dengan kriteria sedang, dan hasil tes pengetahuan peserta didik memperoleh hasil 100%. Simpulan keseluruhan jurnal dianalisis. Jurnal 1. Berdasarkan data hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa minat belajar sebagian besar siswa di Masa Mataram berada pada kategori sedang dan kemampuan awal keterampilan berpikir kritis sebagian besar siswa berada pada kategori sangat rendah. Jurnal 2. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa pengembangan produk pembelajaran berupa multimedia interaktif berbasis kontekstual dapat dikembangkan dengan melakukan analisis dahulu pada setiap subbab materi sebagai dasar mengembangkan produk awal
multimedia interaktif berbasis kontekstual, dan penguasaan konsep serta keterampilan berpikir kritis siswa yang menggunakan multimedia interaktif berbasis kontekstual lebih baik daripada penguasaan konsep serta keterampilan berpikir kritis siswa yang tidak menggunakan multimedia interaktif berbasis kontekstual pada materi pokok sistem koloid. Jurnal yang ketiga, berdasarkan hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa pembelajaran kimia menggunakan model inquiry pada pokok bahasan larutan penyangga dapat meningkatkan penguasaan konsep siswa dan keterampilan berpikir kritis siswa. Jurnal yang keempat, berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa aktivitas siswa dikatakan terlaksana dengan baik dan mendukung keefektifan model pembelajaran quad inquiry dengan pendekatan net dalam meningkatkan keterampilan berpikir kritis. Jurnal yang kelima, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa implementasi pembelajaran dengan model inquiry terbimbing bervisi sets dapat meningkatkan keterampilan berpikir kritis peserta didik. Jurnal yang keenam, berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pembelajaran menggunakan model discovery learning lebih efektif dibandingkan dengan pembelajaran yang tidak menggunakan model discovery learning dalam meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa pada materi sistem koloid. Yang ketujuh, berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa LKPD inquiry terbimbing dengan pendekatan net untuk melatihkan keterampilan berpikir kritis peserta didik layak untuk digunakan sebagai bahan ajar. Yang kedelapan, berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara literasi sains dan keterampilan berpikir kritis siswa di SMA Telkom Pekanbaru. Yang jurnal yang kesembilan, berdasarkan data yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran Remap NHT efektif digunakan untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis peserta didik. Jurnal yang ke-10, berdasarkan hasil tes keterampilan berpikir kritis dan tes pengetahuan dapat disimpulkan bahwa pengembangan LKPD ini efektif digunakan dalam pembelajaran larutan elektrolit dan non-elektrolit ditinjau berdasarkan hasil pretest dan post-test. Kesimpulan dari semua jurnal yang dianalisis. Berdasarkan hasil simpulan dari 10 jurnal yang telah dianalisis, menjelaskan bahwa keterampilan berpikir kritis setiap peserta didik dapat ditingkatkan dengan diberlakukannya suatu model pembelajaran yang baru. Hal ini dikarenakan model pembelajaran baru dirasa lebih efektif dalam meningkatkan keterampilan berpikir kritis peserta didik dibanding dengan model pembelajaran konvensional yang dilakukan guru di kelas selama ini. Model pembelajaran konvensional dengan metode ceramah dan tanya jawab cenderung membuat peserta didik merasa lebih jenuh karena dominasi guru lebih besar daripada keaktifan peserta didik, sehingga menyebabkan sulitnya pemahaman konsep dan meningkatnya keterampilan berpikir kritis peserta didik dalam penguasaan suatu materi. Usulan rencana penelitian yang akan dilakukan. Judul penelitian, peningkatan keterampilan berpikir kritis peserta didik pada materi laju reaksi secara mikroskopis melalui strategi pembelajaran TGT, Teams Games Turnamen. Dengan menentukan latar belakang tentang pentingnya setiap peserta didik untuk memiliki keterampilan berpikir kritis. Model pembelajaran yang dapat meningkatkan keterampilan berpikir kritis yang membuat peserta didik tidak jenuh saat kegiatan belajar. Materi laju reaksi yang memerlukan pemahaman lebih. Rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian. Apakah strategi pembelajaran TGT efektif dalam meningkatkan keterampilan berpikir kritis peserta didik pada materi laju reaksi secara mikroskopis? Teori yang akan dikaji diantaranya tentang keterampilan berpikir kritis, strategi pembelajaran TGT, dan materi laju reaksi. Dalam perancangan penelitian ini akan menggunakan metode penelitian kuasi eksperimen dengan terdapat dua kelompok, yakni kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Desain yang digunakan adalah non-equivalent group design. Diawali dengan memberikan pretest pada kelompok eksperimen dan kontrol, kemudian pada kelompok eksperimen diberikan perlakuan, selanjutnya diberikan post-test pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Teknik pengumpulan data menggunakan angket, tes, dan wawancara. Teknik analisis data menggunakan analisis kuantitatif, yakni suatu teknik analisis yang penganalisaannya dilakukan dengan perhitungan karena berhubungan dengan angka, yakni hasil tes yang diberikan kepada peserta didik. Sekian video kali ini. Thank you. See you on next presentation.